Vira, umur aku 24 tahun. Sekarang aku jadi karyawan swasta di Jakarta. Tapi dulunya itu aku kuliah di jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea UI. Terus dulu aku juga sempat exchange ke Korea, jadi pertukaran pelajar gitu ke Korea selama 1 tahun, tepatnya di Seoul, di ibu kotanya. Tinggal di Korea bagian mana? Terus berapa lama? Aku tinggal di Seoul, di ibu kotanya, tepatnya di Yonsei University. Aku di situ 2 semester, kira-kira 1 tahun. Gimana rasanya tinggal dengan orang Korea? Rasanya menyenangkan ya, of course. Pas balik ke Jakarta aja aku kayak agak sedih sebenarnya. Waktu di Soekarno pas aku mendarat aku kayak nangis, aku pengen tinggal di Korea lagi gitu. Jadi ya of course menyenangkan karena segalanya udah lebih teratur daripada di sini gitu. Apa sih kebiasaan yang di Indo lumrah di sana tuh enggak? Di Indo lumrah, di sana enggak. Banyak banget sih. Cuma mungkin salah satunya yang paling aku ingat ya, yang paling gak lumrah itu adalah kalau misalnya kamu telat. Kayak kalau kamu telat, kalau di sini kan jam 3, kadang jam 3-an itu masih dihitung jam 3 kan. Tapi kalau di sana ya jam 3 ya jam 3, 3.15 ya 3.15 gitu. Lumrah nggak di Korea baru kenal langsung temenan di sosmed? Sebenarnya sih lumrah-lumrah aja ya. Soalnya ini dari pengalaman aku pribadi ya, kayak kalau misalnya aku ketemu orang Korea di sana maupun di sini, sometimes kita kan mau update ya. Kalau misalnya update kan nge-tag orangnya. Jadi setelah kenalan, ya udah langsung kalau misalnya mau update ya, maksudnya langsung kayak minta tukeran Instagram dong, kayak gitu ya. That's okay. Hal apa yang paling susah diaplikasiin selama di sana? Yang paling susah diaplikasiin karena aku muslim, jadi yang paling susah ya ibadah. Susah banget karena menurutku di sana masih kalau misalnya di tempat-tempat wisata sudah muslim friendly, tapi kalau misalnya di tempat umum enggak, susah banget cari tempat, even tempat yang kosong doang untuk ibadah itu susah. Di Korea ada warung atau kios gak? Warung atau kios? Kalau misalnya maksudnya warung kayak di sini, warung kecil jual rokok gitu, nggak ada. Di sana kita kalau mau beli barang-barang kecil, barang-barang kayak snack atau apapun, atau ya hal-hal kecil gitulah, itu biasanya ke minimarket. Tapi kalau kios-kios yang jual makanan ada di pinggir jalan, tapi itu teratur ya, maksudnya bukan kayak mereka bangun sendiri, tapi memang sudah ada bangunannya. Boleh nggak di Korea ngutang di warung atau kios? Sebenarnya di sini aja nggak boleh kan? Ya nggak boleh lah. Di sana kan apa-apa udah ada kasirnya, dan di mana-mana kebanyakan orang bayar pakai kartu, kade. Ada nggak sih hal yang bikin kamu baper di sana? Kayak, aduh kebaperan nih. Kalau misalnya konteksnya baper sama cowok, enggak. Ada tapi bukan orang Korea sih. Tapi maksudnya enggak lah. Tapi kalau misalnya gini, di Korea itu, terutama di Seoul ya, PDA-nya couple-couple tuh pada wow banget gitu. Ini yang salah satu yang bikin aku shock juga sih waktu sampai di sana. Jadi orang-orang tuh di publik pun pasangan-pasangan gitu, di publik pun mereka nggak segan-segan untuk menunjukkan affection-nya, kayak ya even pelukan atau sampai ciuman kadang di publik tuh nggak apa-apa. Nah itu ya sempet bikin baper sih, kayak ini gue doang nggak yang jomblo di sini apa gimana gitu, kenapa orang-orang semua punya pasangan, kenapa pada rangkul-rangkulan kayak gitu. Kebiasaan orang Korea yang bikin kamu kaget tuh apa selain day skinship in the Yang bikin aku kaget pada awalnya, walaupun sebenarnya di sini aku udah tahu ya kalau orang Korea tuh dengan budaya pali-palinya itu, tapi setelah aku di sana kayak wow, ternyata gue ketinggalan banget nih gitu. Pertama kali aku ke Korea, yang aku lakukan kan ke supermarket ya, beli barang-barang yang mau aku pakai. Di situ tuh orang kasirnya itu nggak masukin barang kita. Kalau di sini kan kasirnya yang masukin gitu kan. Kalau di sana ya udah barang kita di scan, dan mereka cepet banget, ibu-ibu gitu biasanya cepet banget nge-scan-nya. Terus habis itu kayak yaudah nih plastiknya, kalau kita beli plastik ini dikasih plastiknya, udah lo gituin sendiri. Kalau kita lama, orang di belakang kita tuh bisa bete gitu, nungguinnya orang lama banget gitu. Nah itu pertama kali bikin shock tuh itu. Emang iya budaya pali-pali? Iya coy. Gak ada budaya slow ya di sana? Ini yang membuat aku kaget juga. Kadang tuh di sana ada orang-orang yang emosi di jalan gitu. Terutama ajushi bapak-bapak gitu. Aku pernah lagi di subway,
Ini aneh banget sih sumpah. Kayak di pojokan subway setiap koridor itu kan ada yang tempat lansia duduk itu kan. Nah terus ada 2 lansia, bapak-bapak gitu. Mereka tuh pada awalnya mau mempersilahkan satu sama lain gitu loh. Kayak, Pak bapak aja yang duduk. Oh enggak, bapak aja yang duduk Pak, nggak apa-apa. Tapi itu terjadi terus, dua-duanya nggak ada yang mau duduk. Sampai akhirnya dua-duanya berantem, teriak-teriakan kayak, lu udah dikasih tempat kenapa lu nggak mau, kayak gitu-gitu. Aku bingung banget, aku cuma bengong doang. Terus pada akhirnya, tapi mereka maksudnya nggak pernah kayak berantem yang sampai fisik gitu ya, tapi secara omongan tuh teriak-teriakan iya, dan kayak nggak malu sama sekitar gitu loh, kayak ya udah kayak nggak ada siapa-siapa. Ya udah, terus nggak ada yang ngelerai juga. Akhirnya salah satunya turun sendiri di stasiun berikutnya. Aneh ya. Gimana pengalaman tempat tinggal di Korea? Is it neat or is it homey? It's neat and homey. Kebetulan aku tinggal di dorm, di asrama, jadi ya semuanya udah diatur sama gedungnya. Ya so it's very comfortable. Mungkin pengalaman teman aku aja kali ya. Dia tinggalnya di Goshiwon namanya. Goshiwon tuh isinya dia tuh bener-bener cuma sepetak. Cuma aku bahkan nggak ngerti ya sepetak apa. Cuma maksudnya kayak dia kecil banget, isinya cuma ranjang single bed, abis itu ada space untuk meja belajarnya sama toiletnya itu di dalam kamarnya gitu. Dan AC-nya tuh AC sentral. Nah jadi kalau misalnya di Korea kan biayanya mahal ya. Kalau misalnya mau murah tinggal di Goshiwon, tapi kayak nggak bisa nafas gitu. Soalnya kecil banget. Ya tapi kalau misalnya emang kebanyakan di luar sih, I guess it's no problem ya. Ada lagi nggak sih budaya atau kebiasaan Korea yang bener-bener bikin susah banget adaptasinya? Budaya minum-minum kali ya. Kalau di sini kan nggak lumrah ya. Lihat orang di jalan minum, lihat ya hal-hal yang maksudnya yang berhubungan dengan minum-minum itu kan nggak lumrah di sini. Jadi buat aku pribadi yang nggak minum itu susah karena orang kemana-mana tuh yang diomongin nanti kita mau partinya gimana gitu. Jadi kayak party banget nih gitu orang muda anak mudanya. Itu yang kayak aku si introvert ini agak susah untuk menyatu ya gitu. Sama kalau misalnya jalan nih, jadi mereka tuh ada kayak ilca, ica, samca gitu. Jadi misalnya jalan pulang kuliah nih, oke, ilca, misalnya kayak babak pertama gitu, kita makan dulu. Terus habis itu babak kedua kita karaoke, babak ketiga kita kita minum, babak keempat kita main di kayak apa sih tempat mainan yang tinju-tinjuan kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa sampai pagi kayak gitu. Jadi kadang kalau temanku habis main, aku nanya berapa babak kemarin gue sampai 5 gitu kayak. Terus lo pulang jam berapa? Jam 6 gitu. Jadi gue pakai subway yang pertama. Itu yang buat aku pribadi tuh susah banget kayak gitu. Oh jadi kalau nggak main babak jadi agak kuper gitu ya? Iya, jadi kayak maaf aku pulang duluan ya gitu biasanya. Terus kayak nggak seru gitu. Oh geng satu babak ya? 2 deh. Sampai karaoke biasanya masih oke. Jam kerja sama belajar di Korea tuh gimana ya? Kalau di sana kan aku kuliah ya. Jadi kalau misalnya jam belajar sih sama persis sama di sini. Pilih kelasnya juga ya tergantung mau kelasnya yang mana. Cuma kalau misalnya lagi pekan-pekan UTS, pekan-pekan UAS nih, itu tuh orang sana belajarnya gila banget. Apalagi aku kan kuliahnya di Yonsei, salah satu yang katanya terbaik di Korea kan, yang Sky itu. Tepuk tangan dong Bruna. Tapi aku kan exchange ya, jadi aku tidak merasakan the pressure gitu. Cuma kalau misalnya lagi pekan UTS itu katanya even 6 bulan sebelum pekan UTS orang-orang tuh udah pada booking perpus, karena di sana perpus tuh di booking. Nah kalau misalnya aku pulang main nih jam 1 malam ngelewatin perpustakaan, itu penuh. Orang-orang itu pada belajar 24 jam. Kalau telat di Korea, kalau di Korea telat janjian tuh diapain ya? Kebetulan aku nggak pernah telat karena aku takut. Tapi aku rasa maksudnya nggak ada omongan atau kayak gimana sih, cuma dijudge aja gitu atau dibilangin aja kayak jangan telat ya gitu. Pernah punya pengalaman menarik nggak waktu pakai toilet umum di sana? Yang jelas nggak bisa jawab pakai air.
karena di sana nggak ada ini loh, nggak ada showernya itu, ataupun kadang ada yang ada bidenya sih, bidet gitu kan, itu kan bisa, itu kan ada airnya ya. Cuma ya gitu awal-awal karena kebiasaan waktu di sini kalau ke toilet umum ya udah nggak perlu nyiapin apapun kan, semuanya ada di situ. Cuma waktu di sana aku jadinya suka bawa botol aja, terus orang suka kayak bingung aja gitu kalau misalnya ini orang mau ngantri di toilet terus ngapain dia ngisi botol di wastafel depan ya gitu. Just ya udah. Gitu. Kalau homesick, apa yang kamu lakuin di sana? Ya yang jelas telepon orang rumah. Cuma selain itu ketemu sama teman-teman Indonesia lainnya sih, karena kan lebih nyambung dan lebih enak ngomong bahasa Indonesia juga. Jadi ya gitu, kumpul-kumpul ke restoran Indonesia. Apa makanan Indonesia yang gampang dan susah kamu temuin di sana? Paling gampang itu nasi goreng. Di dekat kampus aku itu ada kayak pusat hiburan gitu namanya Sincon. Di situ ada restoran kayak restoran cepat saji gitu. Di situ jual nasi goreng Indonesia. Itu gampang banget. Pernah nggak makan pakai tangan tanpa sarung tangan depan orang Korea waktu di sana? Terus tanggapan mereka gimana? Pernah, tapi bukan makan kayak kita makan nasi. Makannya makan ayam. Jadi ya mereka juga makannya kayak gitu. Jadi nggak masalah sih. Cuma kalau makan nasi gitu kayak nggak pernah, dan nggak ada wastafel kalau di restoran. Jadi habis makan nggak bisa cuci tangan gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan waktu kamu tinggal di sana? Banyak banget ya, bingung nih kalau ditanya kayak gini. Cuma mungkin salah satunya ya bisa part time job. Di sana aku sempet part time job jadi barista di asrama gitu. Terus di situ aku lebih banyak ketemu orang Korea itu di situ, dan bosnya itu orang Korea dan dia baik banget, ngajak aku makan di tempat-tempat lokal, ngajak aku nginep di rumahnya. Jadi benar-benar ngerasain kayak localize di sana itu gimana sih, itu yang paling berkesan sih. Di sana pernah ikut komunitas perkumpulan orang Korea nggak? Terus biasanya mereka tuh selain babak-babakan tuh ngapain lagi ya? Sebetulnya aku pribadi aku nggak pernah ikut. Cuma kalau misalnya dengar ceritaan teman-teman aku, biasanya kalau anak exchange itu atau anak maksudnya orang Indonesia yang bukan orang Indonesia ya, maksudnya international student yang kuliah di sana itu bisa ikut dongari, itu maksudnya ekstrakurikuler. Jadi ya tergantung ekstrakurikulernya apa, apakah itu sport ya mereka akan main sportnya apa, ataukah itu dulu tuh ada yang menarik, ada ekstrakurikuler Running Man. Jadi setiap minggu itu dikasih challenge gitu sama perkumpulannya. Tapi balik lagi setelah itu minum lagi. Jadi it's always drink for them. Gitu. Selama tinggal di Korea pernah dapat kendala tuh apa aja ya? Terus kayak how do you solve it gitu? Kendala yang paling aku inget banget adalah I lost my bag. Kayak aku kehilangan tas aku di halte bis. Jadi kalau di sana kan semuanya serba kartu ya. Jadi aku naik ke bis dengan kartu yang aku kalungin itu, sedangkan tasnya aku tinggal. Ya, dan itu semuanya ada di situ gitu. Kayak kartu KTP Korea aku ada di situ, terus paspor ada di situ. Pokoknya semuanya ada di situ. Tapi cara aku solve adalah ke kantor polisi. Kayak they're very nice. Kantor polisinya tuh bagus banget deh. Dan kalau misalnya kamu melaporkan kehilangan, nanti itu ada websitenya sendiri kayak Lost and Found website itu. Nah di situ bisa kita lihat barang kita ada nggak sih, ditemuin orang nggak sih. Dan kebetulan saat itu ternyata tas aku ketemu, terus dikasih sama orang ke kantor polisi di kecamatan aku gitu. Jadi tasnya ketemu akhirnya. Ada nggak sih hal yang bikin kamu sebel selama kamu tinggal di Korea? Part yang bikin aku sebel di situ adalah aku nggak bisa makan sosis. Kenapa? Karena di sana sosisnya ada babinya semua. Dan sedangkan aku nggak makan babi, jadi kayak ya susah makan sih. Terutama kayak ada hal-hal yang pengen aku makan, tapi karena alasan pribadi nggak bisa. Ya itu aja sih sebenarnya. Yang lain nothing. Maksudnya nggak ada yang bikin sampai sebel gitu. Paling kaget aja. Kayak kalau lihat orang berantem di jalan, which is very common di sana. Ya udah lihat aja, tapi nggak bikin kayak gimana banget gitu. Kalau di Korea tuh kan, kalau di K-drama kan Korea tuh kelihatannya kayak kota yang seru-seru banget kan, kayak setiap kotanya mereka punya simbol atau punya hal seru di setiap kotanya. Bener nggak sih kayak gitu? Bener, menurut aku sih bener ya. Kayak Korea tuh bisa mengemas tempat yang biasa jadi suatu hal yang
luar biasa gitu. Maksudnya kayak jadi kalau kesana walaupun sebenarnya nggak ada apa-apa nih, tapi mereka tuh bisa dibikin misalnya kayak ada taman bermain di mana-mana atau fun fact. Maksudnya mereka tuh banyak taruh-taruh kayak apa ya? Kayak pengumuman atau tempat ini tuh sejarahnya gimana sih, kayak gitu-gitu tuh banyak. Jadi even ke tempat yang nggak ada apa-apanya pun kita bisa dapet historinya tuh gimana sih, which makes it more interesting aja. Jadi kamu selama di Korea seneng nggak temenan sama orang Korea? Senang, of course seneng banget. Maksudnya ya bisa, apalagi kalau misalnya temenan sama orang Korea, misalnya kan secara personal kita bertukar budaya gitu kan. Dan kebetulan aku sendiri interested di situ. Jadi ya sangat menyenangkan untuk tahu budaya orang dari orang langsung gitu. Pernah nggak pacaran sama orang Korea? Ya, nggak pernah, maaf ya. Pernah nggak naksir orang Korea di situ? Pernah, tapi bukan naksiran kayak gue mau jadi pacar gitu, nggak gitu. Cuma kayak ganteng ya, oh jurusan olahraga lagi gitu, ya udah gitu doang sih. Tapi cuma akhirnya ya udah makan sekali terus udah gitu doang. Pengen nggak punya pacar orang Korea? Kayak specifically orang Korea gitu, bukan kayak pengen yang ngebet banget ya. Tapi kalau misalnya memang ada, kayak I'm open. Jadi promosi. Kalau tips sih, karena dulu aku exchange student ya, dan aku melihat ada beberapa temenku yang di sana fokus sama belajar aja. Menurutku walaupun tujuannya ke sana akademik, tapi jangan lupa juga untuk explore Korea secara budaya, secara travelingnya itu juga penting banget sih menurut aku, karena di sana banyak hal-hal yang bisa kita serap gitu loh kalau misalnya kita traveling gitu. Even ke museumnya aja itu tuh bagus banget gitu. Kalau misalnya berhati-hati, apa ya? Sebenarnya karena aku pribadi nggak pernah merasakan hal-hal yang aneh di sana, even if kalaupun aku pulang malam atau pulang pagi itu aman banget. Jadi kalau hati-hati secara kriminalitas, oh ini konteksnya di Seoul ya, tapi kalau misalnya di daerah lain aku kurang tahu. Tapi kalau misalnya di Seoul secara kriminalitas itu aman banget sih. Paling ke Busan. Busan sebetulnya kurang lebih menurut aku mirip ya sama Seoul, tapi lebih ramai di Seoul. Dan makanannya enak banget. Makanan yang biasa aku makan di Seoul biasa, terus aku makan di Busan itu kayak beda banget. Atau mungkin karena di situ pinggir laut kali ya, deket pantai dan yang lain-lain, jadi kayak jauh lebih enak. Mana lebih pedas, makanan Indonesia sama makanan Korea? Nih kalau menurut aku ya, makanan Indonesia itu lebih banyak yang pedas. Tapi makanan Korea kalau dibilang pedas itu pedas banget, jauh daripada makanan Indonesia. Gitu. Jadi kadang nanya, maksudnya kalau misalnya ditanya mau pedas atau enggak, nanya dulu pedasnya tuh segimana gitu. Gimana cara kamu ngobatin homesick kamu tentang Korea pas kamu lagi di Indonesia? Makan apa atau ngelakuin hal apa biasanya kamu? Di sana kan aku mahasiswa ya, jadi sehari-harinya itu banyak makan makanan yang murah-murah, termasuk mie instan. Jadi kalau misalnya aku homesick di sini, maksudnya kangen sama Korea di sini, cara paling gampang aku ngobatinnya itu adalah dengan makan bultak bokkeumyeon atau kita sebutnya samyang kalau di sini gitu. Biasanya aku makan itu pakai kimchi sama telur rebus tapi yang setengah mateng gitu. Nah itu menu aku di sana kalau aku nggak punya duit. Itu yang itu obat kangen aku sama Korea sih, yang tergampang makan. 한국하고 철학생 비라라고 합니다. 반갑습니다.